Buka Alkitab kita bersama, Filipi pasal 2 ayat ke-21. Filipi 2 ayat 21. Kepada siapa ayat ini disampaikan, saudara? Kepada siapa? Saudara dan saya perhatikan, tentang siapa? Tentang Timotius. Iya, tentang siapa? Orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Orang yang dididik oleh Rasul Paulus. Orang yang dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk apa? Ditempatkan untuk melawan pengajaran sesat. Itu kan tugasnya Timotius, kalau saudara dan saya perhatikan di Alkitab. Dan Rasul Paulus katakan apa? Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi lihat saudara, ini bicara tentang para pelayan Tuhan. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang khotbah di mimbar, orang-orang yang menjadi pemimpin jemaat, orang-orang yang ya pokoknya itulah. Ya. Dikatakan mencari kepentingannya sendiri. Alias apa? Ya yang penting kepentingan saya. Kenapa? Saya harus khotbah lembut-lembut. Kalau saya khotbah keras mereka enggak datang. Nih ada persembahannya. Kalau mereka enggak datang minimal berkurang pemasukan saya. Ya toh? Betul. Yang kedua, saya harus khotbah bikin mereka seneng. Dengan mereka seneng, mereka akan minimal datang lagi. Mereka minimal akan promosi. Khotbahnya bagus loh. Kenapa? Nyeneng no. Kenapa? Lucu-lucu, enggak tegur dosa. Terus apa? Janji no segera terjawab, segera tertolong, segera berubah segala sesuatu keadaan yang buruk. Enak. Daripada khotbah, negur aja apa yang salah. Ada. Ya, kita lihat di sini kepentingannya sendiri. Memang saudara, saya pernah didebat oleh orang. Pak, kalau Bapak persekutuan kan enggak ada full timernya. Kalau Bapak persekutuan kan enggak ada overhead cost bulanannya. Saya bilang, siapa bilang enggak ada overhead cost per bulan? Saudara, kenapa? Bahkan kita persekutuan, maaf kata saudara, kalau gereja ada sumber-sumber uangnya. Perpuluhan, persembahan tatangan, persembahan bungaran, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan apalagi awal tahun, macam-macam. Nah kita kan tidak ada. Betul? Malah lebih berat kita dong sebenarnya dari dia. Ya dah. Dia merasa, tetapi bahkan dia merasa itu bahwa mereka kondisinya lebih berat sehingga mereka harus tergantung pada perpuluhan, mereka harus tergantung menyenangkan jemaat, mereka harus undang pembicara yang bisa mengumpulkan massa as a mass gatherer supaya orang datang lebih banyak. Seperti itu, saudara. Ya, padahal kalau dia lihat kan lebih berat kita dong. Betul. Fair. Saudara, karena itu kan tiap kali ibadah ngambil persembahan, kadang 2-3 kali loh. Betul, baru pujian persembahan sekali. Nanti mau firman Tuhan persembahan lagi. Mau pulang persembahan mana? Ya, malah kan mereka sebenarnya lebih ringan. Kenapa? Pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit. Kenapa? Kalau ngundang pendeta pun harus ngundang yang bisa ngundang orang lebih banyak supaya memberi lebih banyak. Tetap cuan kegiatannya. Nggak rugi. Saudara, loh saya ngomong fair sama saudara. Ya, saya kan pernah, saudara, waktu saya pegang hotel kita kan ada aula yang besar, ya, yang bisa dipakai untuk ibadah. Saudara, mereka datang terus, Pak, kita mau pakai untuk ibadah ya, kita sewa. Silakan. Saya bilang sewa 1 kali ibadah sekian. Loh, Pak, ini untuk gereja. Lu ambil duit kok. Kecuali lu enggak ngambil persembahan, saya kasih murah. Tapi Pak, ini untuk gereja. Yo, lu gereja. Ambil persembahan enggak? Ambil lah, lu bayar. Enak aja mau semurah-murah. Alasannya pekerjaan Tuhan. Betul? Kalau pekerjaan Tuhan itu selalu bayarnya mahal. Itu kata Alkitab. Buktinya apa? Lihat saudara, Bapak mengorbankan anaknya yang paling dia sayang, itu pengorbanan paling mahal, bukan yang paling murah. Betul? Kenapa Bapak nggak ngorbankan aja salah satu malaikat? Malaikat kamu yang turun, kamu yang nanti dibunuh. Gitu dah, enteng dong, murah dong. Betul? Kok selalu pekerjaan Tuhan itu alasannya minta murah. Apa itu? Nggak sesuai Alkitab. Betul? Loh, agak diam. Itu Alkitab yang bilang Bapak memberikan yang paling mahal buat kita, bukan yang paling murah. Gitu. Saudara, jadi kembali ke sini kita perhatikan, ya. Kepentingannya sendiri. Terus apa, saudara? Karena kan itu wilayah perhotelan, daerah kawasan wisata. Saudara kan tahu kalau orang kerja hotel itu, ya, itu gajinya, penghasilannya jauh di atas rata-rata, bukan sekedar UMR. Karena di samping gaji pokok dia terima yang namanya service charge.
Depresiasi itu adalah 10% daripada semua penghasilan hotel itu kemudian dipotong, namanya breakage. Ya, 15% dipotong. Jadi misalnya, jadi katakan 1 juta biar gampang itu. Terus dipotong 15%. Ya, 10%-nya dari 1 juta adalah 10 juta. Ya, 10%-nya. Terus dipotong lagi 15%. Jadi dia dapat banyak saudara tambahan. Ya, bukan UMR. Jadi apa? Mereka buka di kawasan perhotelan dengan apa? Target karyawan-karyawan hotel yang ada. Banyak sekali. Terus mereka berpikiran semua karyawan hotel itu berkumpul di waktu yang sama. Dia tidak sekolah, saudara. Kenapa? Hotel itu operasi 24 jam terbagi menjadi 3 shift. Jadi tidak bisa ngumpulkan orang sekaligus kumpul semua. Saudara, akibatnya apa? Yang datang tidak banyak. Memang orang-orang gaji besar, tapi yang datang tidak banyak. Terus apa? Nggak nyucuk antara sewa, terus bayar apa biaya macam-macamnya itu, saudara. Terus apa? Dia tutup. Berhenti. Kenapa berhenti? Karena bocuan. Nek bocuan kita berhenti. Nek cuan kita lanjut. Kita kan ini bidang usaha. Saudara, padahal dia punya pusat cuannya luar biasa. Kok tahu Pak Asen lah, aku anggota di situ. Tapi begitu dia buka satelit, rugi berapa bulan dia tutup. Tidak ada istilahnya cross subsidi. Semua harus menjadi profit center. Kalau saudara sekolah manajemen, semua harus menguntungkan. Semua kegiatan harus ada cuannya. Tidak boleh ada rugi. Kalau ini kegiatan rugi, berhenti. Kalau ini kegiatan rugi, kita tutup. Yang cuan tok kita lanjutkan. Ya, kembali yuk di sini. Semua mencari kepentingannya lihat. Dan Alkitab bilang banyak sekali para pelayan yang melayani kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus. Ini jadi saudara baca seluruh kitab Filipi. Ya, saya tidak panjang-panjang. Ini penyebab pertamanya, saudara. Sehingga Kristen itu dari susah ke susah, dari bingung ke bingung, ya, dari stres ke stres. Karena semua yang melayani kepentingannya sendiri. Tidak kepentingan Kristus. Kepentingan Kristus apa? Ya, yang penting Tuhan dipermuliakan. Yang penting mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Yang penting mereka tambah kenal Tuhan. Tambah taat sama Tuhan. Tambah nyeneng no Tuhan. Bukan yang penting persembahan mereka terus bertambah. Mereka masalah mau lebih ngerti maunya Tuhan, tidak penting. Mereka mau nurut maunya Tuhan, ya itu nomor sekian. Itu loh saudara. Itu yang disebut dengan mencari kepentingannya sendiri. Nah, makanya saya tidak peduli saudara. Saya nggak pernah bilang, tanyai di sini pengurus sudah broadcast enggak, sudah ngingetkan enggak orang-orang untuk datang. Saya enggak pernah tanya. Tugas saya mau datang, ayo kita belajar firman sama-sama. Enggak mau datang, ya sudah. Kenapa? Lu Bapak berarti enggak tanggung jawab. Karena fokusnya Tuhan suruh saya, ayo dewasakan anak-anakku. Buat mereka bergaul sama aku. Ajar mereka hidup supaya menurut maunya aku. Itu tentu saja pelajaran yang tidak akan disenangi orang. Pelajaran yang disenangi orang apa? Saudara yang letih lesu berurusan berat, maju ke depan, kita akan doakan. Wih, seneng. Betul. Lah orang sudah punya masalah, sudah ruwet dari rumah, sekarang sampai di ibadah ditatar maneh. Jenuh lu, bosan lu. Betul, saudara. Maunya apa? Saudara, maunya dihibur. Betul. Maunya diapain lagi? Dinubuatin yang enak-enak. Terus maunya apa lagi? Didoakan yang hebat-hebat. Betul, sampai mungkin iya. Itu ya dong, maka dia pulang dengan suatu keyakinan. Karena dia sudah bukan beriman, tapi disugesti oleh doa. Negara. Kita lihat kembali di sini. Mencari kepentingannya sendiri. Jadi mikir, semua pertimbangannya kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan umat Tuhan. Padahal saudara, Tuhan mengatakan kalau Tuhan mau hajar orang, dia masih kasih peringatan dulu. Kalau Tuhan mau pukul orang, dia masih kasih peringatan berkali-kali. Betul? Tapi banyak di antara orang Kristen tiba-tiba dipukul tanpa diperingati. Kenapa? Karena selama ini petugas yang memberi peringatan bukan memberi peringatan, tapi memberikan khotbah angin sorga. Terus, tidak apa-apa, kita akan doakan pasti sukses. Tidak apa-apa, kita akan percayalah tahun ini, ya. Terus tiba-tiba hancur. Tidak pernah saudara di Alkitab Tuhan katakan apa? Tuhan hanya akan melakukan sesuatu kalau dia sudah memberitahu para nabi. Itu jelas kata firman Tuhan. Jelas. Jadi tidak ada kejadian sebenarnya yang tidak diberitahu lebih dulu oleh Tuhan kepada para nabinya.
Terus, kok kita tidak tahu tiba-tiba kita dihajar Tuhan? Tiba-tiba kita masuk dalam masalah besar. Kok tidak tahu? Betul. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, lihat sebelum dia pukul orang Israel buang ke Babel, 23 tahun dia peringatkan lewat Nabi Yeremia. 23 tahun diulang-ulang itu peringatan. Tidak langsung kemudian Nebukadnezar datang menghancurkan Yerusalem, tidak. Betul, 23 tahun. Berarti apa? Ada kesempatan untuk milih mau taat atau tidak, mau berubah atau tidak. Tapi masalahnya kemudian di dalam hidup orang Kristen, mereka tiba-tiba dihajar. Dan mereka kemudian, Tuhan ayo rubah keadaan ini. Ayo tolong, ayo bereskan. Tiba-tiba seperti itu semua yang terjadi. Kenapa kok bisa jadi begitu? Betul, kita akan lihat nanti yang kedua, saudara. Ya, supaya kita mengerti. Makanya, saudara, dibutuhkan hati yang lembut untuk menyenangkan Tuhan. Dibutuhkan hati yang mencintai Tuhan, bukan hanya memanfaatkan dan memanipulasi cinta Tuhan. Katanya Tuhan cinta saya, kenapa keadaan terus begini? Katanya Tuhan mengasihi saya, mana buktinya? Katanya Tuhan, itu memanfaatkan cinta. Ya, mencintai balik, enggak. Jadi pertama lihat kepentingannya sendiri. Jadi kalau ada problem, ada pergumulan, kepentingan Kristus adalah membuat kita teruji dalam iman. Membuat kita tambah melekat kepada Tuhan. Kepentingannya Kristus. Betul? Kalau kepentingan kita, saya tidak butuh ujian. Amin. Duh, ya enggak? Halo? Saya tidak butuh dididik Tuhan. Saya butuh berkat. Saya butuh pertolongan. Amin. Halo? Duh, kita lihat ayat ini. Kalau kepentingan Kristus, lihat saudara. Seorang bapak perlu sekolahkan anaknya, bahkan kalau dia mampu dia sekolahkan yang paling mahal. Buat anak disekolahkan tempat yang paling mahal, sekolah pelajarannya paling sulit, disiplinnya paling keras. Enak sekolahkan yang sembarang-sembarang, yang mutunya rendah, disiplinnya nggak jelas. Betul? Buat dia santai kan? Betul? Tapi buat si bapak, saudara, dia penting supaya anaknya ini besok sukses. Betul? Besok jadi pintar. Betul, lebih pintar dari bapak ibunya. Begitu toh. Amin. Tapi buat si anak, ngapain sekolah yang tinggi-tinggi, bapak kaya raya sampai 7 turunan nggak habis uangnya, gitu. Pikiran anak begitu toh. Saudara, lihat di sini. Seringkali kita juga sebagai umat Tuhan tidak memikirkan kepentingannya Tuhan, hanya memikirkan kepentingan sendiri. Ada masalah, tolong Tuhan, tolong. Kapan belajar dari masalah? Saudara. Kapan kita berubah ketika ada dalam masalah? Ya, saya baca saudara, ilmu psikologi membuktikan orang kalau dia ingin berubah dari kepentingannya sendiri, dari keinginannya sendiri, dari tekadnya sendiri, dia hanya berhasil 20% merubah hidupnya. Tapi kalau dari keadaan yang memaksa, dia akan berhasil 80%. Berarti kita rindu berubah, rindunya nengno Tuhan, terus ada keadaan-keadaan yang memaksa kita berubah 100%. Saudara, tapi kita kan tidak ingin berubah, amin. Tuhan, janganlah kau suruh khotbah hamba-Mu itu saya yang harus berubah. Rubahlah keadaan saya, ekonomi saya, rumah tangga saya, perusahaan saya. Rubah itu, amin. Bisa dihitung dari jumlah jari saya, orang yang nanya apa maunya Tuhan di hidupnya. Rata-rata Pak Azen doakan. Maunya dia terus yang disuruh saya menghadap ke Tuhan. Maunya Tuhan, saya tidak butuh dengar. Saya sudah tahu maunya, bahwa saya harus banyak berdoa. Saya sudah tahu semua Pak Sen. Amin. Saya tahu, sudah lakukan semua. Loh, saya tidak mau, bukan saya toh yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Saya yang butuh Tuhan sekarang. Ayo jawab saya, tolong saya, berkati saya, angkat saya, promosikan saya, berikan saya lebih banyak saya dan saya. Benar. Sabtu kemarin ketika kita doa semalam suntuk di kota lain, saya masih melihat air-air yang begitu besar. Berarti banjir-banjirnya belum akan selesai. Terus waktu kita doa mati, saudara bisa buka di website, ya. Itu masih ada, saudara, ya. Akan ada gempa besar dan tsunami di bagian tengah daripada Indonesia. Kan Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum memberitahu para nabinya. Ya, kenapa? Waktu aku butuh, aku tempel. Begitu aku dadah. Saudara, saya yakin saudara pun tidak akan senang punya sahabat cuma datang waktu butuh cari saudara. Begitu selesai dia pindah dan jauh dari saudara. Kita pun tidak senang. Apalagi Tuhan yang Maha Kudus itu, mana bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa Pak Hasan tidak
Ya saya nggak mau saudara menimbulkan kekacauan dengan nubuatan-nubuatan seperti itu. Karena keren orang punya akun Facebook, akun apa namanya itu lagi, ya itu yang macam-macam. Saya nggak punya saudara. Buat apa sih yang begitu-gitu? Buat apa sih jadi terkenal punya pengikut sekian besar? Amin. Tugas kita ini membawa orang jadi pengikut Kristus, bukan jadi pengikutnya kita. Tapi kan nanti kalau saudara misalnya bikin account, followersnya, pengikutnya sekian banyak, saudara jadi Kristus tak? Supaya orang ikut. Seneng tak? Ya sudah dong. Tuhan tahu siapa miliknya. Yang benar-benar milik Kristus Tuhan tahu. Yang cuma kepepet tok, baru ini aku anakmu. Tuhan bilang anak pas kepepet. Betul? Pas enggak kepepet dikasih tahu ya enggak bisa. Amin. Enggak diam, enggak ada amin. Benar. Kita lihat di sini. Kapan enggak tahu, Tuhan enggak bilang kok, tapi harus. Kenapa? Karena itu perlu juga supaya orang Kristen ini sadar. Dari cari berkat dan kekayaan menjadi cari Tuhan. Karena di masa-masa seperti itu kekayaan saudara tidak akan ada artinya. Saya mau beritahu. Terus piye? Ya gampang toh. Betul? Kalau itu miliknya Tuhan akan pertahankan. Gitu. Loh miliknya. Kalau bukan miliknya ngapain? Betul. Saudara lihat mobil kebakaran bukan milik saudara. Paling saudara nonton. Tapi kalau milik saudara. Belum lunas lagi. Wih, saudara akan sibuk ambil siram. Betul milik saudara. Amin. Iya, naik milu orang lain. Kebakar, paling nonton, ambil terus foto, kirim ke teman-teman bakar gitu. Bukan nolong nih. Tidak, saudara. Gitu. Tapi kalau milik, dipertahankan. Amin. Lah ngakunya umat Tuhan, betul, tapi tidak cinta Tuhan. Ngakunya anak Tuhan, tidak bisa diatur Tuhan. Ruwet. Alkitab bilang nanti zaman akhir seluruh dunia ini dalam masa kesusahan. Mau lari kemana semuanya susah? Halo? Barang. Betul, pindah ke mana? Yang jelas paling aman itu di dalam rencana Tuhan. Karena rancangannya adalah damai dan sejahtera. Sudah dong, apa lagi? Tuhan sanggup membedakan orang yang beribadah dengan yang tidak. Jelas banyak ayatnya, saudara. Oke, kita kembali ke sini dulu. Satu sebabnya apa? Karena yang kita dapat dengarkan adalah bukan dari orang-orang yang tulus untuk Kristus, tapi untuk dirinya sendiri, organisasinya sendiri, dan lain-lainnya sendiri. Yang kedua, karena kita mendengar berita seperti itu, kita pun di hadapan Tuhan tidak berubah, mencari Tuhan hanya untuk kepentingan kita. Kasih persembahan pun untuk kepentingan kita, bukan mempersembahkan, tapi membayar mahar supaya dilipat gandakan. Betul. Ayo, siapa yang kasih persembahan cuma kasih, tidak mikir apa-apa. Banyak yang kembalikan 10 kali, kembalikan 100 kali lipat, kembalikan. Amin. Loh, apa bedanya kemudian Kristus itu dengan Kanjeng Dimas? Nggak beda, karena itu menggandakan uang, betul? Saudara. Loh, lihat di sini, kepentingannya sendiri. Kita seringkali kalau beribadah pun kepentingannya sendiri, berdoa pun kepentingannya sendiri. Siapa yang berdoa? Tuhan, jadikan aku pelaku firman. Banyakan Tuhan, lakukan firman-Mu, kerjakan janji-Mu, genapi. Amin. Itu toh yang selalu kita klaim dari Tuhan. Halo. Memang saudara, Tuhan masih sayang negara ini. Ya, tahun lalu pun, ya kan, banyak penglihatan saat serangan akan menyerang negara kita, dan itu Tuhan singkirkan. Memang ada, saudara, waktunya. Tapi juga ada waktunya. Kalau Tuhan sudah sebel, Tuhan bilang apa? Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke maut, ke mautlah. Betul? Ada ayatnya tak? Kalau Tuhan sudah bosan, dia tidak urus, saudara. Kalau saudara belajar, ya baca tentang penaklukan Yerusalem tahun 70 oleh Jenderal Titus. Itu jutaan orang dibantai oleh Jenderal Titus. Dan itu umat Tuhan. Dan Tuhan nggak tolong apa-apa, dibantai. Karena ada ayatnya, yang mau ke pedang, ke pedanglah. Yang kamu mau ke mati, kematianlah. Tuhan bilang. Dibiar, silahkan. Kalau sudah sebel. Makanya Alkitab bilang, jangan membangkitkan murkanya. Ada ayatnya. Supaya tidak bikin Tuhan marah, gimana caranya? Kalau dia tegur kita, ayo berubah. Ya dah. Saudara pun kalau marah sekali sama anak, terus anaknya berubah, seneng dong. Bukan terus marah, tidak bisa. Kenapa? Mamamu aja tidak ngampuni papa salah. Papa juga tidak ngampuni kamu. Misalnya ada masalah yang begini. Amin. Ya apa enggak? Loh. Saudara, musuh terbesar di pernikahan itu adalah makhluk sebelahmu itu.
Betul, bukan pembantumu. Kenapa? Kalau pembantumu kok bisa pecat? Sudah hilang. Kalau sebelahmu gimana caranya ngilangkan? Ayo, susah tuh. Betul, musuh terbesar. Padahal dia bisa menjadi orang yang paling mensupport engkau melakukan perkara yang besar, tapi dia juga bisa menjadi musuh dan penghalang terbesarmu. Betul. Dan saya jarang ketemu saudara suami istri yang dua-duanya rohani. Biasanya satu rohani, yang satu lagi ya rohana. Jarang saudara. Dan jarang saya ketemu suami istri yang kadang maaf kata, dua-duanya karakter menyenangkan. Ada kadang satu istrinya menyenangkan atau istrinya suami. Salah satunya menyenap saudara. Jarang sekali. Kenapa jarang ya? Karena kan salah satunya itu mempunyai tugas mulia, betul, membimbing dan menuntun pasangannya. Amin. Halo. Terus ada yang bilang, betul Pak, saya nuntun istri saya. Padahal istrinya bilang, wah kamu belum tahu, saya lebih sengsara nikah sama kamu. Ya cuman kita bersyukur rata-rata pintar ngempet. Amin. Ya lah, daripada ribut, ya saudara. Itu saudara. Ya apa enggak? Banyak ini, makanya rumah tangga itu sakit asma rohani. Tapi bersyukur seorang yang berani menikah adalah pahlawan. Dia berani menghadapi peperangan, saudara, menghadapi kekecewaan, mengalami apa? Tahu ditipu, dihapusi, dibucui, betul? Iya enggak? Halo? Loh. Yang sudah nikah ini loh. Kalau yang masih pacaran kan belum tahu. Yang sudah nikah tahu toh. Amin. Yang namanya pernikahan itu banyak gejolaknya, ya apa enggak? Memang sih waktu menikah di altar wah rasanya dunia ini sampai aspal pun saudara lihat warnanya kayak pelangi, betul? Ya enggak? Di hari pernikahan, betul? Tapi tidak lama kemudian saudara, ini pun warnanya katakan seperti kita melihat semuanya abu-abu, kok abu suram semua. Ya, itulah. Makanya orang nikah itu adalah orang yang sangat pemberani. Ya lah, makanya bersyukur saudara kalau pasanganmu tuh mau nikah sama engkau, dia pemberani. Halo? Berani sama siapa? Berani sama engkau. Amin. Berani nanggung kelemahanmu, kekuranganmu, dan kebrengsekan kita. Amin. Kalau pacaran jarang kelihatan brengseknya. Sudah nikah baru kelihatan. Betul? Betul apa enggak? Saya pun saudara sama istri saya ditegur. Ya. Kenapa? Saya kehilangan saudara kehilangan semangat, kerinduan, kehilangan passion kepada dia. Ya, suatu saat dia tanya saya, Hani, dia bilang, kamu dulu pacarnya banyak kan? Ya. Ya saya ngakui, ya saya enggak bilang enggak, kamu dengar dari siapa? Ya memang iya. Dia malah bersyukur kenapa semua orang dapat saya menjadi pacarnya, tapi hanya dia dapat saya jadi suaminya, kan keren. Dia kan lebih dari pemenang. Amin. Loh kenapa kalau saudara maaf kata cuman dapat suamimu itu cuman pertama pacaran sama engkau perlu curiga. Jangan-jangan perempuan lain lebih pintar daripadamu menghindar. Amin. Kau terus yang maju, goblok. Saudara. Terus dia bilang, dulu kamu kalau pasti pintar ngerayu toh? Iya. Saya belum ngerti maksudnya apa. Iya memang. Terus kalau sekarang kamu jarang ngomong manis-manis sama aku. Iya benar. Benar. Saya ngaku saudara. Mulai tadi di radio saya katakan kan, laki itu kalau sudah nikah tambah bodoh. Bukan tambah, perempuan sudah nikah baru tambah pintar. Pintar apa? Dulu dia tidak bisa melihat laki ini kalau ngomong bohong, kalau ngomong sebenarnya nipu, sifatnya dulu yang baik itu cuma sebenarnya promosi. Sudah nikah baru dia tahu, betul sudah mulai pintar. Amin. Kalau laki beda, sudah nikah baru bodoh. Kalau masih pacaran, rayuannya bikin perempuan terayun-ayun. Berayun-ayun. Iya enggak? Ayo ibu-ibu waktu dirayu dulu. Ngaku. Iya dah, perempuan itu kan paling senang dirayu. Udah dirayu, betul? Rayu terus kasih duit banyak. Itu kayak surga KW1 sudah di bumi. Amin. Iya enggak? Terus begitu nikah bisa bikin senang kayak gitu lagi enggak? Ayo, ngaku. Seringkali kita jadi bodoh, lupa dulu pernah bisa bikin senang. Sekarang tuh bikin senang, marah, tersinggungan, sensitif, ngomel, nuntut. Amin. Ayo ngaku. Ada yang bilang, ya tapi saya tidak separah itulah Pak. Ya buat kita memang tidak parah, buat pasangan kita kan lain ukurannya. Amin. Nah, kalau kita salah seringkali bilang, sudahlah yang maafkan yang sudah. Amin. Kita gitu tuh kalau bikin salah kita mau dikecilkan sekecil-kecilnya kesalahan kita. Amin. Ya apa enggak? Tapi kalau dia salah, bisa dikecil-kecil kan? Kok diam begini?
Ya, itulah makanya kita ini perlu Kristus. Kenapa? Kenapa perlu Kristus menebus kita? Karena kita ini memang manusia yang Alkitab bilang apa? Pikirannya itu semata-mata jahat. Jahat, betul. Bahkan punya istri pun istri dimanfaatkan, betul. Supaya nurut aja lebih dari pembantu. Itu jahat loh, saudara. Itu istri bukan pembantu. Punya suami cuma apa? Disuruh jadi apa? Maaf kata. Saudara kayak kuda. Ayo Pak cari duit lebih banyak, lebih cepet ayo. Nah, itu suruh kuda itu, bukan suami. Amin. Itu kan pikiran jahat. Betul saudara? Halo. Ya apa enggak? Makanya banyak orang nikah pertimbangannya banyak, betul? Ya, berapa hari lalu juga saudara. Saya melayani selesai pelayanan, saya bilang, "Enggak ada konseling, pulang." Masa sudah khotbah sekian lama enggak dapat sesuatu dari Tuhan? Heran. Betul? Begitu saya sudah tahu saya mau jalan, dihadang di sini. Ibu dan anak. Lah gimana liwat 2 orang di sini? Ya, saya bilang ada apa? Ini loh Pak, anak saya mau konseling ya. Sudahlah dihadang begini caranya kan ini maksa. Ya kalau dia laki saya lewat aja lah, dia perempuan masa saya tabrak. Ya dah, dia dibilang pendeta mata keranjang apa kan salah lagi. Betul, sengaja nabrak-nabrak orang perempuan ya salah laki kan enggak masalah. Senggol. Terus saya tanya ada apa? Pak Hasan, saya ini mau tanya Pak Hasan, kenapa sampai hari ini saya belum dapat jodoh? Saya bilang, ya. Terus rata-rata laki-laki yang datang sama saya tidak sesuai selera saya. Loh, saya bilang, kamu pikir Tuhan itu menciptakan laki-laki sesuai pesananmu? Saya langsung ngomong gitu, saudara. Terus terang saya ngomong, kamu pikir seperti itu? Tuhan menciptakan laki-laki seperti yang dia mau, bukan seperti yang kamu mau. Tapi Pak Hasan, kenapa ya sampai sekarang ini belum ketemu? Kenapa susah sekali saya ketemu jodoh saya? Oke doa, ayo doa. Tuhan kenapa dia sulit sekali ketemu jodoh? Padahal ya lumayan manis lah orangnya. Ya. Terus Tuhan bilang, terlalu banyak tuntutan. Saya bilang, Tuhan bilang kamu terlalu banyak tuntutan. Mamanya yang jawab, betul Pak Hasan. Betul Pak Hasan. Karena dulu kita pernah tahu itu KO, miskin, karut. Dulu. Terus jadi dia kepinginnya punya suami yang kaya, ganteng, rohani. Itu susah. Tahu? Susah. Yang kaya saja banyak. Yang rohani saja banyak. Gabungan kaya dan rohani langka. Sembarang. Enak. Ya terus saya bilang, apa? Kamu pikir terus laki yang kaya, ganteng, terus mau pilih perempuan yang begini? Pasti enggak. Toh dia juga pasti karena dia ganteng dan kaya, dia minimal cari yang sama sejajar kekayaannya, asetnya. Betul, sembarang. Terus apa yang saya harus lakukan sekarang? Pulang bertobat, minta ampun. Terus bilang apa? Tuhan, siapapun jodohku, apapun pekerjaannya, berapapun asetnya, kalau itu jodohku, aku terima. Loh, saudara dan saya kan tidak tahu nasib orang ke depan. Betul? Betul? Betul apa enggak? Waktu istrinya, Bill Gates itu nikah sama Bill Gates yang tidak tamat kuliah. Apa dia sudah tahu Bill Gates itu akan jadi orang paling kaya di dunia? Kenapa dia pilih laki-laki yang DO kuliah? Tidak tahu dong. Amin. Yang penting dia cinta dong. Ya apa enggak? Apa dia pergi pendeta sih tanya Bill Gates besok jadi apa? Enggak. Enggak ada. Saudara. Ini berarti apa? Ini bukan pernikahan, ini perdagangan. Saya mau sampaikan sama saudara. Saudara jangan pikir orang punya uang enggak bisa nangis. Saya sangat sering melayani orang-orang yang punya perusahaan dengan sekian puluh ribu karyawan. Begitu duduk depan saya nangis-nangis nggak habis-habis. Saya bilang buat apa sih gini kaya kalau hidupnya cuma nangis-nangis doang? Kenapa enak kita hidup bahagia dan akan kaya? Amin. Kok nggak percaya itu loh? Heran. Atau lagi on. Ngomong apa tadi? Begitu dia punya kekayaan, saudara. Begitu mereka punya kekayaan. Tapi rumah tangga mereka tidak ada cinta. Saya kenal satu orang yang super kaya. Punya rumah kayak istana. Saya belum pernah lihat rumah yang areanya sedemikian besarnya. Dari pintu gerbang masuk ke rumahnya itu pakai mobil masih saya baru sampai. Tapi istrinya nggak mau tinggal sana. Istrinya bikin juga sendiri istana tandingan. Sama-sama punya satu. Nggak happy. Iya dah. Betul. Loh nggak happy loh saudara. Ya, pas musim hujan dia dingin, walaupun pakai pemanas, sudah ada isi di samping. Mana bisa happy? Loh, kita ngomong dewasa. Amin? Betul apa enggak? Tuh. Enggak happy dia, saudara. Sampai konseling kok.
Terus istrinya juga konseling, nah ya ini podo sugih susah. Nggak bahagia, betul. Lebih baik apa? Rukun dan akan sugih. Daripada sugih nggak rukun, amin. Coba lihat kiri kananmu. Wah kalau gini aminnya kenceng. Karena kepentingannya sendiri. Kalau kepentingan Tuhan tidak dipeduli. Baik, yang kedua sekarang kita buka. Habis ini kita veci pulang. Ya, saya mau ke rumah sakit berdoa. Ya. Oke, sekarang kita lihat satu lagi. Di kitab 2 Petrus, pasal terakhir. 2 Petrus 3, ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca ayat 18 lebih dahulu. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama. Lihat. Dan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Saudara, kasih karunia definisi yang paling pendek dan paling singkat dan paling mudah dimengerti adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itu namanya kasih karunia. Definisinya menurut teologi. Sekarang lihat. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kita seringkali bertumbuh dalam tuntutan. Bukan kasih karunia. Saya sudah taat, mana berkat. Saya sudah sekian tahun ikut Tuhan, mana kekayaan. Saya sudah mana. Kita bertumbuhnya di dalam sikap lebih menuntut, lebih tidak sabar, lebih keras sama Tuhan. Saudara, itu yang paling banyak terjadi di hidup kita. Kenapa? Aku sudah taat loh Tuhan, mana berkat. Waktu lalu saudara, saya sempat kumpul dengan juga orang yang melayani Tuhan. Begitu duduk Tuhan bilang, dia kecewa. Terus saya katakan, maaf ya, saya dapat kata kecewa. Silahkan diuji. Dia diam, dia tidak ngomong apapun. Tapi dalam pembicaraan terungkap apa yang membuat dia kecewa. Ketika dia membandingkan, aku melayani Tuhan dengan orang lain yang melayani Tuhan. Aku sudah melayani dengan tulus. Aku melayani tanpa persembahan. Sementara di sana tiap kali pungut persembahan berlimpah-limpah. Aku melayani dengan benar. Sementara di sana melayani sembarangan. Tapi yang sukses yang di sana. Kecewa. Ternyata hidup benar itu tidak mendatangkan uang yang banyak. Hidup benar tidak mengatakan pelayanan yang besar. Terus saya katakan, orang Israel dihukum oleh Tuhan ketika mereka menginginkan raja. Betul? Kenapa mereka ingin raja? Karena mereka katakan, buat kami seperti bangsa lain. Bangsa lain punya raja, kami tidak punya, buat itu. Lah Samuel ngerti maunya Tuhan, tidak mau loh. Betul? Terus tapi karena orang Israel ngotot terus, Tuhan bilang apa? Turuti permintaan mereka. Dituruti saudara. Tapi hasilnya apa saudara tahu? Tahu hasilnya? Mereka punya raja yang pertama. Raja ini bukan mensejahterakan mereka, tapi hanya memakai segala sumber daya Israel untuk kepentingan pribadinya, yaitu mengejar-ngejar Daud belasan tahun. Tidak diajak untuk mensejahterakan rakyat, tidak berpikir untuk supaya rakyatnya makmur lebih aman, tapi dia memakai rakyatnya untuk kepentingannya pribadi. Itu hasilnya. Terus yang kedua, Raja Daud. Memang waktu Raja Daud mereka menikmati segala kebaikan. Terus waktu Salomo naik, mereka menikmati segala kesengsaraan. Kenapa? Karena Salomo punya visi membuat sesuatu yang luar biasa. Baik istananya sendiri maupun bait Tuhan. Dan itu membuat umat Tuhan miskin, bukan jadi kaya. Betul? Buktinya sesudah Salomo mati, siapa jadi raja? Rehabeam. Dan rakyat mengatakan apa? Bapakmu demikian membuat kami susah. Saudara, ambisi pelayanan yang besar, ambisi gedung yang besar, itu membuat orang sengsara, bukan mempermuliakan Tuhan. Karena beri, tabur, bawa, setiap bulan, setiap minggu ibadah, bawa. Katanya sebentar lagi pengangkatan, terus bikin buat apa sebesar-besarnya? Kalau saudara belajar tentang sejarah gereja, saudara pergi Eropa, gedung-gedung yang begitu besar itu sekarang ada isinya tak? Ada orang yang beribadah setengahnya, seperempatnya, ada? Tidak ada? Tidak ada. Betul? Saya pernah kasih nama saudara kan waktu saya diundang pelayanan di Swiss.
Pas saya nginep di Zurich, terus hari Minggu itu kan saya punya hotel dekat Katedral Zurich. Iseng-iseng saya ke sana, saya mau lihat berapa sih orang yang ibadah. Bisa nampung sekian banyak orang, sekian ribu orang. Cuman isinya nggak sampai cepet waktu ibadah. Terus buat apa gedung segitu besar? Objek wisata. Saudara. Ya, waktu saya pelayanan di Belanda, sama. Bekas gereja besar sekarang jadi apartemen, jadi museum, jadi macam-macam. Untuk apa? Karena yang dibangun, lihat saudara ya. Tekniknya adalah membuat jemaat fokus kepada pembangunan fisik, bukan pada pembangunan rohani. Bukan dirinya yang dibangun, selalu fisik. Ini gedung. Itu akal, itu teknik. Supaya jemaat punya visi. Daripada kayak gini-gini kadang ada visinya. Jadi jemaat tidak merasa mereka istilahnya akan punya fungsi, mereka akan berarti karena tidak ada visi apa-apa. Tapi kalau ini loh kita sudah berhasil membangunnya. Mereka merasa mereka ikut andil dan saham di dalamnya dan banggalah mereka. Halo. Oke, jadi kita lihat bertumbuh dalam kasih. Jadi apa? Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita berubah, semakin kita itu rendah hati. Kenapa? Mengerti semuanya kasih karunia. Kalau Tuhan mau benar-benar nerapkan hukum-hukumnya, tidak ada satupun di antara kita bisa melakukannya dengan sempurna. Tidak ada. Betul? Betul. Kalau Tuhan bilang syaratnya ini seluruh isi Alkitab untuk aku jawab. Mana ada yang bisa dapat jawaban. Mana ada yang layak. Dan ada yang lulus dari syarat-syarat itu. Betul? Makanya lihat. Jangan kita sudah jadi Kristen. Banyak dengar firman. Malah menjadi banyak menuntut Tuhan. Bukan tambah rendah hati. Kenapa? Lihat. Bertumbuh dalam kasih karunia. Semakin dalam mengerti tentang kasih karunia. Bahwa walaupun kita sudah bertobat. Walaupun kita sudah cari Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah cinta Tuhan. Tetapi lihat di sini. Apapun yang Tuhan lakukan sebenarnya kita tidak layak. Kenapa? Karena kita ukur dengan kehendaknya Tuhan di sana seperti ini, sementara kita masih ada di posisi di sini, masih jauh. Dari hal kekudusan, dari hal iman, dari hal keintiman dengan Tuhan. Kalau diukur sama maunya Tuhan, maaf, super jauh. Tapi kalau diukur dari korban, saudara saya sudah melewati, sudah melampaui, amin. Sudah doa 8 tahun kok minta, amin. Walaupun dia cuma berdoa minta, tapi waktu dia berdoa dia tidak mengalami perubahan rohani. Doanya tetap, keinginannya tetap, pergumulannya tetap menjadi yang utama. Bukan lagi Kristus yang utama, tetap dia cuma sodorkan pergumulannya bertahun-tahun. Dia tidak mengalami perubahan. Jadi jangan merasa bangga, saya sudah berdoa bertahun-tahun. Sudah berdoa bertahun-tahun, sudah mengalami perubahan di dalam, tidak. Kalau tetap saja permintaannya, tetap saja prioritasnya. Itu berdoa 100 tahun pun di mata Tuhan tidak merupakan doa yang dinilai. Kenapa? Kalau kita terus berdoa, oke lah sekarang kita kepepet, kita doa. Nanti satu saat saudara akan bilang apa? Dulu aku datang karena aku kepepet. Sekarang aku datang bukan lagi karena kepepet. Memang masalahku belum dijawab, pergumulanku belum ditolong. Tapi sekarang aku datang karena aku rindu kepada Tuhan. Lain, berubah. Tapi kalau cuma terus Pak doain lagi, doain sekta. Amin. Kita bikin persekutuan namanya sektala. Iya dong. Betul saudara. Nggak mengalami perubahan. Yang penting itu perubahannya, bukan lamanya. Cepat pun kalau dia berubah, luar biasa. Daripada lama-lama tapi nggak berubah, buat apa? Saudara, ini lihat kasih karunia. Semakin kita sadar benar Tuhan aku dulu tidak layak, benar aku masih banyak kesalahan, aku masih banyak kekurangan, pengenalanku akan Tuhan masih banyak salah, aku masih banyak menyalahpahami Tuhan. Semakin ngerti tentang kasih karunia. Saudara, kenapa? Ya karena ukurannya ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Ini ukuran kita, semua sudah. Tapi kalau ukuran Tuhan, apanya yang sudah? Sudah doa sambil ngomel-ngomel. Doa sambil marah. Ayo coba, cepetan. Ini doa atau merintah-merintah? Betul? Tidak bisa dibedakan. Terus apa? Tuhan ini loh, aku sudah lakukan ini. Ini sudah. Terus Tuhan bilang, kamu doa atau minta upah? Halo? Tidak jelas semua kan?
Rupanya kita mau lihat kebenaran. Bertumbuh dalam kasih karunia. Semakin kita ngerti, saudara, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, semakin kita malu. Semakin kita mau minta, mau apa itu enggak berani. Fair. Saya udah melayani 26 tahun, saudara. Sampai hari ini saya enggak berani minta rumah di Surabaya. Kenapa? Dari yang Tuhan inginkan dari hidup saya, masih sangat jauh dari yang saya sudah lakukan. Terus mau minta apa? Kalau pakai ukurannya Tuhan, nek pakai ukuran dewi, ukuran khotbah pendeta yang cari kepentingan sendiri, sudah semua saudara dan nabur, saudara berhak atas pelipat gandaan. Tuhan aja telat-telat terus kasih saudara, amin. Itu toh khotbahnya. Padahal waktu saudara nabur, Tuhan tidak pernah utus malaikat untuk ngambil, betul? Yang ngambil siapa? Waktu saudara taruh uang itu tiba-tiba sinar, terus malaikat bersayap, terus malaikat bilang kuangkat ya, hilang. Tidak ada. Betul, sampai hari ini tidak pernah terjadi. Terus Tuhan bilang malaikat oke, mana kwitansi tanda terima berapa semua? Aku tanda tangan bahwa aku udah terima dan aku bawa ke surga, betul? Tidak ada tuh. Sembarang. Terus dari surga keprintkan saudara punya rekening, betul? Segini jumlahnya, tidak ada. Yang terima siapa? Tangan manusia. Jangan bilang, oh saya berbuat untuk Tuhan. Jangan saudara, ayo saudara berbuat untuk Tuhan, untuk Tuhan. Itu memang Tuhan suruh atau ambisi dia? Ada proyek-proyek, ambisi dia, pelayanan-pelayanan itu suruh saudara nyumbang. Kalau ambisi dia, belum tentu Tuhan tanggung jawab, itu yang pertama. Yang kedua, saudara juga memberi dengan tujuan hanya berlipat gandakan, belum tentu Tuhan kembalikan. Tuhan bilang memang aku kan yang Dimas. Betul? Walaupun rambutnya juga agak panjang-panjang dikit, mirip kayak Tuhan Yesus gitu. Ya, sembarang. Yang namanya berkorban itu yang ngorban, no. Itu namanya korban. Tapi kalau berharap kembali, itu namanya investasi, tanam saham. Ya dah. Kadang-kadang kita ini diajar bahasa Indonesia nggak ngerti, saudara. Pusing. Ya selalu ngertinya berbeda. Betul, yang namanya nabur itu apa? Lu kan katanya nabur harus mengharapkan pengembalian. Memangnya saudara petani? Petani, ada petani sini katakan? Itu kan analogi untuk petani. Dan kalau saudara mental petani, bukan mental kekasih Tuhan, ya begitu ayat itu saudara pakai. Dan itu yang saudara terjemahkan. Tapi kalau saudara ini kekasih Tuhan, saudara akan terjemahkan ayat itu berbeda. Betul. Loh, coba. Waktu katakan ini seorang pria lagi jatuh cinta sama seorang wanita. Waktu dia memberi kan tujuannya nyeneng, no, bukan ngikat. Betul apa enggak? Bukan menjebak, betul? Iya apa enggak? Bukan kayak orang mancing, ayo kau makan umpanku, mati kau. Betul enggak? Kan tujuannya bikin seneng. Iya apa enggak? Ayo di sini siapa yang pacaran dulu cuma untuk mancing-mancing? Apalagi dia bilang, sudah tak pancing enggak apa-apa, bapaknya kaya kok, enggak apa-apa tak keluarin sih modal, dia jatuh cinta nih warisan milikku. Haleluya. Begitu? Enggak. Waktu cinta kan bikin dia seneng, kasih. Terus ada hitungan enggak? Ada enggak saudara simpan semua nota belanjanya? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena cinta. Tapi sudah nikah. Mulai hitung jalan, tiba-tiba kalkulator baru muncul. Ya enggak? Heran, kamu habisin gini mah. Saudara pikir itu anak perempuan keluar dari batu? Betul, anak perempuan itu dari kecil mahal perawatannya, tahu? Betul apa enggak? Ya saudara yang punya anak perempuan tahu tuh mahal perawatannya. Nek saya gunting rambut 12.000 selesai. Anak perempuan mana bisa 12.000? Betul? Ya enggak, bajunya coba nih kita gampang aja, kaosan, celana jeans sudah biasa. Anak perempuan mana bisa bajunya miring sana, miring sini, warna, segala macam. Mahal. Betul? Bapaknya investasi 20 sekian tahun kok tinggal ambil. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dia ciptakan dengan cara apa? Ambil tanah liat, bikin tiup. Amin. Tapi waktu ciptakan perempuan ruwet. Kenapa? Prosesnya lebih panjang. Adam disuruh kasih tidur sih. Jadi suruh tidurnya bukan tidur ayam terus melek. Enggak ada tidurnya enggak. Prosesnya lebih ruwet. Waktu dia tidurnya diambil tulangnya satu, ditutup lagi. Beberapa fase kerjaannya Tuhan lebih ruwet, tahu? Betul apa ya? Terus Tuhan itu waktu kerja sendiri toh. Sesudah jadi perempuan baru dibawa. Loh jauh loh, Tuhan ngerjakan sendiri. Tuhan tak bilang, Dam, kamu kepingin yang gimana? Oh, yang dagunya kuaci. Oh ya, dibikin dirobak. Terus waktu udah jadi, wah Tuhan, bibirnya kurang gitu. Lagi kayak dulu tuh bibirnya Sophia Loren misalnya, ya. Kalau di bintang film Hong Kong tahun 70-an itu apa namanya? Itu Li Shuling. Sama yang bibirnya seksi itu Li Xin-Xia. Tahu, saya suka nonton. Ya, sampai sekarang saya ingat.
Iya Pak. Tapi ya sekarang wis elek-elek, wis tuwe-tuwe. Biar dulu dia secantik apa tahun 70-an, sekarang mak-mak. Ya, makanya saudara-saudara, mumpung istrimu ini masih belum jadi mak-mak, sayangi. Dia mau dandan, turuti. Halo? Dia mau beli apa, kasih. Daripada mak-mak pakai lipstik, pakai apa. Ini apa, mak? Sudah 90 pakai gitu, wah malah benda cantik, mengerikan. Iya dah? Betul. Sayangi, turuti. Loh. Kok diem begini? Nggak ada amin ya. Dasar ya. Ya, makanya ibu-ibu hati-hati ya. Tapi Pak sudah terlanjur. Nah itulah bodohmu dulu. Kenapa sekarang baru pinter? Lihat ayat terakhir 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saya akan baca The Message, saudara. The Message lebih indah terjemahannya ya. Dikatakan begini. Ya. Tetapi teman-temanku, tetapi saudara-saudaraku, jadilah orang-orang yang memang benar-benar diperingatkan. But you friends are well warned. Artinya benar-benar jadi orang yang diperingatkan. Alias orang-orang yang memperhatikan peringatan-peringatan. Bukan janji-janji nubuatan-nubuatan loh. Nanti saudara yang punya The Message buka sendiri, benar enggak? Be on guard lest you lose your footing and get swept off your feet by the lawless and loose talking teachers. Saya akan terjemahkan bahasa Indonesia begini. Be on guard, berjaga-jagalah supaya kamu itu tidak kehilangan pijakan. Ya, dan supaya kamu itu tidak hanyut oleh this lawless. Lawless itu apa? Para pengacau, orang-orang pelanggar hukum. Terus and loose talking teachers. Para pengkhotbah, para pengajar yang khotbahnya loose itu terlalu longgar, terlalu bebas. Alias khotbahnya tidak negur dosa, tidak memperbaiki kelakuan. Khotbahnya longgar sekali. Alias saudara sudah baiklah, sudah percaya Tuhan, sudah rajin ibadah, sudah baik. Memang cuma Tuhan itu aja yang suka bikin masalah. Ngujilah, doa lama dijawablah. Begitu isi inti khotbah. Walaupun dia tidak ngomong seperti itu, tapi sebenarnya itu intinya. Tuhan bukan ditinggikan, waktunya bukan dihargai. Dia ngatur timetable-nya, bukan kita tunggu. Kita paksa terus dia rubah timetable. Kita paksa terus dia rubah kurikulum pelajarannya di hidup kita. Tuhan, pelajaran penderitaan dihapus, ganti pelajaran berkat. Amin. Pelajaran kesabaran, tidak usah Tuhan, ganti percepatan. Amin. Pelajaran ketaatan, tidak usah, ganti aja. Kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah tidak hidup dalam dosa, bebas bikin apa-apa. Karena dosa kita sudah lunas semua, sekarang bikin baru lagi, tidak apa-apa toh. Kan ngawur saudara. Lihat, loose talking teachers, bahasa Inggrisnya. Kita tidak diajar untuk hidup ini diatur sepenuhnya oleh firman, tapi dikasih kebebasan sepenuh-penuhnya. Ngawur. Kalau kita bilang Tuhan menyukai hukum, dia suka. Terus Tuhan bilang apa? Orang yang mencintai Taurat Tuhan. Betul? Bukan mencintai nubuatan pendeta. Bukan mencintai janji Tuhan. Tauratnya yang dia cintai. Taurat itu apa? Hurufiah artinya Taurat pengajaran. Arti hurufiahnya Taurat adalah pengajaran Tuhan. Suka diajar. Kita kurangnya apa di hidup kita? Diajar. Kurang sabar, diajar sabar. Ya toh? Kurang lemah lembut, diajar lemah lembut. Kurang berhikmat, diajar berhikmat. Itu pengajaran. Bukan kurang kaya dibikin lebih kaya. Tapi Pak, kan kita hidup perlu duit. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya ditambahkan. Titik. Saudara, banyak orang yang kalau ketemu saya cuman kalau sudah super kepepet baru mau. Kalau nggak super kepepet nggak mau ketemu. Kenapa? Pasti ada tegurannya. Enak cari yang cuma doa-doa notok lah. Apa yang kita ditegur, kita udah puyeng tanpa teguran lagi. Ya lah. Terus apa? Kurang gak kurang deh. Tuhan tuh sanggup, saudara, memelihara dengan cara yang macam-macam. Kenapa? Loh, dia kan Tuhan, amin. Dia pekerjakan orang sak jam aja dia bayar 1 dinar loh. 1 dinar dia enggak bilang, wis lah ojo hitung-hitungan kon iku. Amin. Betul.
Yang penting kan daripada kamu nganggur di pasar, malu jadi pengangguran. Biar aku kasih kamu kerja walaupun tanpa upah. Yang penting kamu punya status bekerja. Amin. Enggak itu. Saudara. Ya, dia didik saya, saudara. Supaya apa? Pokoknya kamu aku suruh apa, ngomong apa. Nggak usah mikir. Sering saudara itu gila-gilaan. Ya, tahun 2002 dia bilang apa? Kamu berhenti nubuat-nubuat. Kan dulu saya nubuat dari mimbar, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang gini. Tuhan suruh gede. Ya memang Tuhan pakai darah barunya nubuat, tapi dia bilang berhenti. Sekarang ajar umatku kebenaranku. Ya, sampaikan pengajaran. Wah, mencatat semua. Wah, enggak enak lagi khotbahnya keras sekarang. Wah, enggak enak dulu nubuat tumpangi tangan, terus dari atas mimbar dia sampaikan pesan Tuhan. Wah, enak. Terus sekarang wah, cuma tegurai gitu, enggak enak. Terus apa? Ya mau orang undang. Ya dah. Saudara. Terus saya ingat itu saudara, waktu saya pelayanan di Kalimantan Tengah, ya di Lamandau situ, Kabupaten Lamandau. Tuhan bilang apa? Sekarang berhenti pelayanan konseling. Lah pelayanan khotbah sudah berhenti saya. Karena kenapa? Tidak lagi nyampaikan nubuat lah. Kita banyak diundang untuk bernubuat ya. Senang gereja, senang orang-orang bernubuat kok, jujur aja. Lebih enak daripada orang ngajar. Kenapa? Karena nubuat itu menyingkapkan rencana Tuhan, berkat Tuhan di depan buat saudara dan saya. Tapi kalau tanpa pengajaran, saudara tidak akan sampai ke sana. Iya, ketika lihat orang Israel hanya mengingat janji Tuhan akan dibawa ke tanah Kanaan. Tapi selama di perjalanan ke sana mereka tidak memperhatikan pengajaran firman, mereka tidak sampai ke sana. Walaupun Tuhan janji. Ya, nubuat itu harus diperlengkapi juga dengan pengajaran. Supaya sampai. Kalau nubuat tok tanpa pengajaran, tidak sampai. Betul? Tuhan beritahu Yusuf dia akan jadi apa. Tapi Tuhan didik dia, ajar dia lewat proses sampai dia jadi apa. Betul? Bukan terus terima nubuat, tenang pokoknya janji Tuhan adalah setia. Walaupun aku tidak setia, dia tetap setia. Aku tunggu. Alkitab deh. Lihat kebenaran di sini. Ya, saya diajar saudara, Tuhan bilang berhenti konseling. Loh, Tuhan, khotbah wis berhenti semua. Sekarang konseling berhenti semua. Terus duit sekondi. Tapi saya bilang, baik, berhenti semua. Baik, berhenti. Tidak mikir lagi, besok makan apa. Karena semua pelayanan tidak ada. Loh. Baik, nurut bos ya. Habis nurut baru mikir. Loh. Tapi Tuhan yang memerintah itu Tuhan yang tahu. Tuhan tidak bilang, kamu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Begitu lewat padang gurun, Tuhan bilang, astaga aku bawa salah, ini ke darah kering. Balik Mesir, balik. Tidak toh. Betul. Di padang gurun dia turunkan mana. Dia tahu apa yang dia lakukan. Betul? Kalau orang bule bilang, he knows exactly what he's doing. Dia sedang buat apa, dia tahu persis. Kalau kita ini sedang apa, kita tidak tahu. Sok tahu. Rasanya sudah setia. Betul, maaf. Rasanya sudah apa? Taat. Rasanya sudah percaya. Nek percaya juga waktunya Tuhan paling baik. Tapi kalau waktunya dipercepat, amin. Memangnya Tuhan itu apa tidak sempurna sehingga dia salah menetapkan waktu-waktu. Timetable-nya salah begitu. Sehingga dia perlu ralat dan rubah timetable-nya begitu. Lawless preacher. Pengajar-pengajar yang sesat. Pengajar-pengajar yang liar. Pengajar-pengajar yang ngacau. Pengajar-pengajar yang tidak sesuai hukum Tuhan. Lawless tanpa hukum. Jadi kalau sekarang kita ini diajar untuk lebih perhatikan firman. Lebih nurut firman. Lebih nurut kehendak Tuhan. Itu bukan lawless. Kita kan tidak suka dengar hukum Tuhan. Tapi janji Tuhan paling doyan. Pengajaran Tuhan moh. Tapi kalau ibadah aneh-aneh seneng. Betul? Betul? Bawa masalahmu ke sini nanti kita doakan beres. Apa itu? Gombal. Kok tahu Pak Asin? Nah yang konseling sama saya tetap banyak masalah itu juga loh. Sampai saya bingung. Tapi dulu saya sudah ikut ibadah Pak. Loh, tapi tidak terbukti toh? Enggak Pak. Tuhan hanya melakukan segala sesuatu menurut firman-Nya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu di luar firman-Nya. Jadi kalau berkhotbah yang di luar firman, maaf, Tuhan tidak akan lakukan apa-apa. Tuhan hanya akan memperkuat perkataannya lewat hambanya. Bukan perkataan hambanya yang mengatasnamakan dia. Tidak ada. Buktinya kan tahun kemarin kan ada ibadah tolak apa? Bencana Indonesia. Buktinya mana? Ada asyatnya? Ada. Karena kan Tuhan sudah bilang, zaman akhir itu akan ada kesusahan yang besar. Kesusahan yang belum pernah seperti yang belum pernah terjadi selama sejak dunia dijadikan. Berarti apa? Semuanya sekaligus. Bukan hanya bencana alam, kelaparan. Semua akan jadi satu. Peperangan plus bencana alam plus kelaparan. Plus semua jadi satu. Digabung. Kalau dulu kan sendiri-sendiri. Perang-perang sendiri. Ya dah. Betul? Bencana alam. Waktu perang kan tidak ada bencana alamnya. Ya nanti ini gabung semuanya.
Terus ditengkang-tengking, saudara mau rubah firman. Bangga atau seneng kok saudara diajak doa begitu kan? Yes, ayo saudara, deklarasi. Saya kenal yang ngajar deklarasi itu. Dia punya rumah tangga kayak kapal pecah sampai hari ini. Kalau dia bisa hancurkan itu rumah tangganya jadi rukun, dia aja nggak bisa ngerubah kekacauan di rumah tangganya sendiri, nggak bisa. Bisa ngusir setan, bisa ngusir apa? Buktinya di rumah tangganya ngusir kekacauan rumah tangga aja sampai hari ini terus kapal pecah. Apa yang bisa dia usir? Harus benar-benar pegang peringatan-peringatan Tuhan. Harus benar-benar memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Peringatan apa? Bukan peringatan akan bencana, bukan. Hidup kita diperingatkan, nah itu salah, itu keliru. Kamu harus lebih bertekun, kamu harus lebih bersemangat cari Tuhan. Jangan cari Tuhan doyan. Aku percaya Tuhanku. Tuhan bilang jangan nyanyi gini dan gak enak kedengarannya, fals banget. Amin. Betul? Kok enggak menjiwai banget nyanyinya, betul? Loh, iya. Kalau namanya percaya kan semangat. Aku percaya ini. Aku percaya. Lah ini kan kayak orang lagi mau mati besok. Betul? Betul apa ya? Saudara pun katakan kalau suami muji istri kan kalau bisa jadi kalimatnya enak tapi nadanya enggak enak. Betul? Ya. Kamu. Betul? Ya enggak? Cantik. Istrinya bisa kamu itu ngomong yang benar ya. Cantik atau apa sebenarnya? Ya dah, pasti dia ini benar-benar cantik atau ngenyek. Ya dah, dari itu katanya. Nyanyi hati-hati. Betul? Ayo sekarang di sini berapa suami yang ngomong istrinya cantik? Banyak bilang dulu cantik. Amin? Sekarang cerewet. Tapi saya juga heran saudara ya. Wanita memang banyak begitu. Masih gadis banyak diem. Betul? Dirayu merah. Betul, masih pacaran gitu kan manisnya minta begitu dan nikah pek. Heran, cobalah pelihara kemanisan itu yang seperti dulu. Amin. Ayo, ngaku. Kita laki kan enggak senang ya perempuan cerewet-cerewet, betul? Semua laki pasti enggak ada yang senang, kecuali yang enggak normal. Ya apa enggak? Cobalah dia manis kayak dulu, lemah lembut kayak dulu, betul? Dan saudara dia tuh juga jadi laki juga cobalah seperti dulu, betul? Perhatiannya, kasihnya, pengorbanannya, enggak hitung-hitungannya, betul? Halo? Loh, kalau kamu jadi laki hitung-hitungan perempuan pasti enggak mau, betul? Oh, pelit. Banyak perempuan paling takut sama laki pelit, betul? Loh iya. Saudara saya dulu kalau pacaran enggak pernah pelit. Pacaran jalan, pergi toko, belum mau pilih baju yang paling mahal, tak bayarin. Mau beli satu, jangan satu, ambil lebih banyak. Loh iya, itu yang bikin wanita bukan karena dia matre, bukan. Dia akan merasa aman terhadap laki yang tidak hitung-hitungan, laki yang pemurah. Bukan dia matre. Dia ternyata apa? Dia tidak terlalu hitung-hitungan. Dia itu aman dia nikah sama dia lah kalau hitungan terus tidak aman ini betul. Iya dah, kenapa? Ya tidak usah hitung-hitungan, pemurah. Wanita itu biasanya lebih gampang tertarik sama pria pemurah. Dia akan merasa aman nih menikah sama pria yang pemurah. Tapi kalau pelit sekali, waduh tidak aman. Dia aku minta belanja lebih banyak, dia ngamuk. Minta gini ngamuk, nggak aman. Perasaan aman itu penting buat perempuan. Kenapa? Tahu hati perempuan. Ini heran laki-laki sudah jadi kakek, nggak ngerti hati perempuan. Gobloknya kok nggak habis-habis. Coba suami-suami, istri coba tumpangi tangan sama suamimu, roh gobloknya. Nggak berani. Iya, semua sama saudara, wanita di dunia ini semua sama suka perhatian, semua sama suka kita perlakukan dengan lembut, kita puji, semua sama. Nggak ada yang nggak suka pujian. Walaupun dibilang gombal, tapi seneng. Semua sama. Terus apa? Nggak ada yang nggak suka pembelanjaan. Semua seneng. Iya dah. Istrimu itu dulu dia bodoh loh, saudara, betul? Dulu dia mau biar kau pelit, biar apa? Karena dia percaya Allah bisa merubahmu. Betul, ternyata sampai hari ini tak bisa berubah. Kasihan dia. Amin. Ya sudah, sekarang lihat ini, makanya yang terakhir tadi. Yuk. Habis ini kita berhenti, saudara. Terus kita pulang ya. Oke. Tapi Pak, kalau ada konseling, dari tadi dapat apa? Masa nggak dapat sesuatu dari tadi dengar firman? Pak, saya dengar sih, saya ngerti saya harus gini-gini. Saya Pak lebih ngerti sekarang. Tapi saya ini loh, masalah saya ini. Kepentingan saya datang ini lah. Kepentingan di ini lagi. Susah, saudara. Amin? Amin? Loh, kok bilang aminnya susah kalau begini? Ya, ngono iku, saudara. Lihat di sini lagi ya. Apa? Loose talking teachers. Lawless and loose talking teacher. Lolos itu saudara tidak mengajarkan kebenaran, tidak mengajarkan pengajaran.
Dia mengajar kita bebas liar kayak apapun. Tidak diajarkan kehendak Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Terus yang terakhir, grow in grace. Yang tadi kita sudah pelajari. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin kita ngerti maunya Tuhan masih setinggi itu. Sementara kita masih serendah ini. Dari hal iman, kepercayaan, ketaatan, dan lain masih jauh. Maka kita tidak akan berani nuntut. Semakin ngerti semua, kalau Tuhan berkati kita, bukan karena jasa, tapi kasih karunia. Kalau Tuhan percayakan apapun, bukan karena kita pintar, tapi kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Di situ kita harus bertumbuh di sana. Bukan sudah doa loh Pak, sudah cari pendeta 8 belum terjawab. Oh ya keliru saudara, saya tidak hanya di pendeta ke-9. Kita tidak mengerti kasih karunia. Kalau orang ngerti kasih karunia dia malu. Kalau orang ngerti kasih karunia dia tidak berani nuntut. Saudara, tapi orang yang tidak mengerti kasih karunia, wah kalau nuntut sama Tuhan tuh dia pasti merasa Tuhan yang salah. Aku sudah doa kok belum jawab. Aku sudah menabur kok belum lipat gandakan. Dia yang akan menuduh Tuhan terus-menerus. Tapi orang yang benar, diajar hukum Tuhan, diajar pengajaran yang benar. Bukan dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka akan semakin bertumbuh dalam kasih karunia. Terus yang paling akhir, ya, kasih karunia dan pengertian, pengenalan, and understanding of our Master and Savior Jesus Christ. Glory to the Master now and forever. Dikatakan lebih mengenal Tuhan. Sekarang bilang sama suamimu, yang dulu kau ayun-ayun aku. Tapi kan kamu udah hancur. Ya kamu udah lihat hancur dalam amsyong. Lo hancur dalam itu namanya amsyong bahasa kok. Saudara, remuk dalam, oci, bengkak dalam. Ya? Oke, terus jadi kembali di sini yuk, mengerti lebih. Mengenal lebih. Saudara, kalau saudara dan saya lebih kenal Tuhan, kita ini ada apa-apa, oh tahu maksudnya Tuhan gini. Terus tujuannya Tuhan gini. Kalau kayak gini, Tuhan lagi tegur saya ini. Semakin berubah. Bukan, sudah loh Tuhan, sudah. Tuhan bilang yang kau anggap sudah itu bukan itu pelajarannya. Nah ini pelajaran yang ini belum kau sentuh sama sekali. Kita mau berubah. Berhentilah. Kalau kita semakin benar kita akan mengerti kasih karunia. Tidak tuntut-tuntut, tidak paksa-paksa, tidak minta dengan kekerasan, tidak barter sama Tuhan dengan ketaatan. Kita tahu itu semua kasih karunia. Semakin hormat, semakin rendah hati sama Tuhan. Doanya pun tidak klem. Mauannya mohon Tuhan. Ingat saudara, saya dulu kan kalau orang sakit, dalam nama Yesus, tengking. Tuhan bilang, berhenti, tengking. Kenapa? Seakan-akan kamu yang punya kuasa. Walaupun kamu pakai namaku, tapi seakan-akan kamu yang berkuasa. Sekarang minta orang aku sembuhkan. Minta orang aku jamah, tidak usah tengking. Oh iya Tuhan, benar juga sih. Kalau dalam nama Yesus kan keren kelihatannya. Wah sembuh, orang itu diurapi. Kitanya yang naik. Tapi kalau Tuhan mohon, oh Tuhan yang nyembuh, beda. Bedanya tipis kata orang Jakarta, beda-beda tipis. Tapi memang surga sama neraka itu bisa saling ngobrol loh saudara. Betul? Betul apa enggak? Ngobrol. Betul? Orang kaya bisa ngomong Bapak Abraham, bisa. Masih bisa ngobrol, cuma sebelahan tok. Betul? Tapi kondisinya kan beda sekali ya men, walaupun sebelahan, betul? Dan enggak boleh nyebrang-nyebrangan, betul? Sini mau ke sana sebentar, bosan sana mau ke sini sebentar, cari ganti suasana, enggak boleh sembarang. Halo? Oke, ibadah sampai di sini selesai. Sudah jam 9, ya. Halio ciutan. Kita doa. Bapak Surgawi, mungkin ada pesanmu. Mungkin ada nasihatmu. Mungkin ada lawatanmu, silakan. Hamba terbatas. Pengertian hamba terbatas. Tapi engkau tidak terbatas mengartikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu pada masing-masing kami. Sesuai kebutuhan masing-masing kami juga. Amin. Saudara, saya tidak lihat ada orang yang dari tadi, wah, ya. Tapi ada orang yang kaku, mulai dari punggung, terus naik ke sebelah sini pundak, terus sampai ke tangannya. Adakah orangnya di sini? Dari sini loh, ya, dari punggung, terus ke pundak, terus ke tangan. Kalau ada tolong berdiri, saya tidak doakan pakai tumpang tangan. Kenapa? Karena wah dia doa no.
Biar kita doa kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, tidak terjadi, saya mau beritahu saudara. Betul? Terus kalau saudara sembuh karena apa? Bukan karena doa, karena Tuhan mau sembuhkan, titik. Ya, makanya supaya saudara tidak cari-cari pendeta. Wah, ke sana aja disembuhkan. Pendeta yang saudara cari, bukan Tuhan. Sekarang taruh tangan di bagian yang sakit itu, mulai di punggung yang sakit sampai ke tangan. Nah, taruh di salah satunya lah di tangan, dia boleh di punggung, boleh, kita mau berdoa. Bapa, Engkau tidak hanya mengajar kami, Engkau tidak hanya menegur kami, Engkau tidak hanya memberitahu isi hatimu tentang kerinduanmu kepada kami, tetapi Engkau juga memperhatikan keadaan kami. Ini anak-anakmu yang sakit. Ini yang tadi Engkau katakan mulai dari punggung, terus pundak sampai ke tangannya bermasalah. Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan dan kesembuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajar kami, apa saja yang kami minta kepada Bapa akan diberi kalau kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Dan tadi Roh Kudus katakan untuk kami berdoa buat beberapa anak Tuhan yang memang sakit di sana, di bagian-bagian itu. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami meminta kepada Bapa yang penuh kasih dan berkuasa. Dan kami tahu Tuhan Yesus mengajar kami, kalau kami minta di dalam namanya diberi. Dan kami tahu kami sudah menerimanya dan pasti menerimanya. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan dan jamin. Terima kasih, mereka pulang dan penyakit ini tersingkir dari mereka, tidak pernah datang lagi seumur hidup mereka. Seumur hidup tidak boleh datang pergi, dan tidak boleh juga ada sisa-sisa sedikit. Tapi firman Tuhan mengatakan dia membuat segala-galanya jadi baik. Harus segalanya jadi baik, seluruhnya jadi baik, semuanya jadi baik. Tidak boleh separuh-separuh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Terima kasih buat kebaikanmu. Mungkin ada yang lain lagi Tuhan sebelum kami selesai ibadah ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada Tuhan? Ada Bapa. Amin. Saudara, saya disuruh doa buat urat, urat lutut. Ada urat lutut yang bermasalah. Mana orangnya? Adakah di sini yang memang punya masalah dengan urat lututnya? Bukan tempurung lututnya, tapi urat di lutut. Urat besar di lututnya. Tolong berdiri sekarang. Ya, saudara, saya tidak akan ulang, saudara ya. Saya tidak akan ulang, kenapa? Jadi kalau saudara tidak berdiri sekarang, nanti tunggu saya di depan, tidak. Ketika saya sudah bilang amin, urapan saya diangkat. Saya tidak berjalan 24 jam dengan urapan. Sehingga kalau saya jalan, saya bilang, waduh ini orang sakit, ini tidak. Ya, jadi itu saudara dan saya harus mengerti sifat daripada urapan Tuhan. Ya, jangan sudah turun terus baru saya. Saya sudah tidak ada urapannya sudah kalau sudah turun dari mimbar. Nah, sekarang kita mau berdoa. Taruh tangan di bagian urat yang sakit, bukan tempurung kaki, saudara, bukan tempurung lutut, tapi ada urat yang bermasalah di situ. Ya, kita mau berdoa sekarang. Bapa, ini anak-anakmu yang ada gangguan di uratnya, di ototnya, di sarafnya, di bagian lutut itu. Kami mau berdoa. Kami mohon kepada Bapa supaya sembuh. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, hendaklah roh dan jiwa dan tubuh baik-baik. Supaya roh, jiwa, tubuh kami juga baik-baik. Seperti kata firman. Kami berdoa sekarang supaya itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami hanya bisa berdoa. Tetapi Tuhan sanggup menjawab doa-doa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa buat lidah yang bermasalah. Siapa yang lidahnya bermasalah? Bukan juga ngomongin orang, fitnah orang, bukan loh ya. Itu bertobat, itu enggak pakai doa, ya. Tapi saya sedang merasakan ada gangguan di lidah saya sekarang. Saya tidak pernah punya masalah di lidah saya. Tapi lidah saya ini sekarang ada sesuatu yang bermasalah. Sekarang lidah saya sedang tidak enak. Ada sesuatu yang tidak nyaman di lidah saya. Padahal saya tidak pernah seperti itu. Tuhan bilang, itulah nak, seperti itu loh anakku sakitnya. Untuk apa? Menggenapi firman. Imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak pernah menderita. Tapi imam besar yang tahu persis segala penderitaan kita. Karena dia sendiri pernah menderita seperti kita. Supaya kenapa saudara? Dan tambah kenal Tuhan, tambah sayang. Ojo, belum dijawab. Mau doa, belum ditolong. Malah saudara, itu namanya tidak kenal. Sementara dia selalu memberikan kita pelajaran-pelajaran supaya kita siap waktu dia angkat, dia promosikan, dia percayakan, dia beri. Tapi kita tidak peduli. Yang kita mau cuman berkatnya. Bukan pelatihan supaya bisa menjadi penata kelola berkat yang baik. Taruh tangan di pipi. Jangan taruh di dalam. Ya,
Kan kalau belum cuci tangan nanti malah salah. Ya, misalnya apalagi kalau masih gini-gini terus masuk enak ya. Asin, saudara, asin. Percayalah, asin. Ya, saya masih kecil pernah asin. Sampai sekarang saya tidak ulang kembali. Ya, oke. Itu berapa lama lidahnya itu ada masalah? Hampir mau digenapi setahun? Enggak. Kita mau berdoa. Bapak sudah seminggu dia menderita gangguan di lidahnya. Yang hamba rasa ini tidak nyaman sekarang di lidah hamba. Bapak, engkau tahu persis. Bukan hanya tahu, tapi engkau rasakan persis penderitaan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bukan hanya tahu, tapi rasa. Seperti kata firman-Mu, pada saat kami menderita, engkau juga menderita. Bapak, kami memohonkan belas kasihan buat anak-Mu yang punya gangguan di lidahnya ini sekarang. Supaya terjadi pemulihan. Keadaannya jadi baik. Supaya dia bisa menjalani hari-harinya dengan sehat. Terima kasih Bapak. Kami tahu Engkau perhatikan anak-Mu ini. Kami tahu Kau sayang dia. Dan kami tahu ketika Roh-Mu mengungkapkan sakit itu, Engkau mau sembuhkan dia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi ya Tuhan. Sebelum ibadah ditutup. Amin. Saudara, yang terakhir. Kabur. Ya. Itu bisa karena apa? Pandangan yang kabur itu bisa karena usia. Kalau usia memang ya manusia pada semuanya akan mati tuh. Jadi memang terjadi regenerasi. Tapi ini bisa jadi kabur mungkin karena kena diabetes. Jadi matanya menjadi mulai kabur, pandangannya menjadi kabur, atau ada gangguan glukoma sehingga pandangannya menjadi kabur. Tuhan suruh kita berdoa untuk penglihatan yang kabur. Saya tidak tahu ya seberapa banyak di antara kita yang punya penglihatan yang kabur. Kalau saya kumat darah tinggi saya, mata saya memang kabur karena tekanannya tinggi, jadi agak nanti kalau normal lagi terang lagi dia. Ya. Siapa di sini yang memang punya gangguan itu? Bukan karena katarak, tetapi memang ada mulai gangguan matanya kabur. Tidak ada, hanya satu orang. Iya, kita akan berdoa. Tolong taruh tangan di Bapak. Ini anak-anak-Mu yang mengalami mata kabur bukan katarak. Tapi ada penyebab lain, ada kondisi kesehatan yang lain yang membuat mata ini menjadi kabur. Tuhan, kami baca di Alkitab kedahsyatan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan, karena itu tertulis semua dan terbukti semua. Kami mohonkan kuasa yang sama, kasih yang sama menjamah anak-anak Tuhan. Kami mohon kebaikan yang sama menjamah mereka. Kasih karunia. Bukan sebagai orang yang layak menerima, tapi sebagai orang yang dilayakkan karena Tuhan mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Ibu Ningrum tutup dalam doa.